Bali sambil terbang, penyelamatan dari Edi Kurnia. Hampir saja tadi sebuah umpan yang maksudnya dikirimkan oleh Ridwan ke jantung pertahanan, namun lepas dari pengawasan dan antisipasi. Pemain belakang Bontang untung menjaga. Kayamba Gams berhasil direbut oleh Denny Manangge. Terjadi pergantian pemain dari Sriwijaya. Nomor 20 keluar, nomor 21 masuk. Ado Suhandra. Ya, Rudi Widodo ditarik keluar digantikan oleh Ade Suhendra. Ini sebuah strategi yang coba diterapkan oleh pelatih Ivan Kolev di babak kedua. Ya, saya kira sebuah opsi yang memang harus dilakukan Kolev untuk bisa mengubah situasi. Karena tidak ada perubahan berarti sejauh ini dari Sriwijaya secara strategi di lapangan. Dan terlihat memang Randy Siregar. Sebuah peluang kali ini Supardi dan sayang sekali sebuah tendangan yang masih berada di atas gawang dari Edi Kurnia. menarik sekali permainan kombinasi yang coba diperagakan oleh para pemain Sriwijaya di kotak penalti Bontang FC. Begitu baik, begitu mulus, namun sentuhan ataupun eksekusi terakhir kita lihat antara Kayamba, kemudian juga Budi Sudarsono dan berakhir kepada Supardi, namun tendangannya masih jauh dari. Kita lihat bagaimana sikap fair play yang diperagakan oleh seorang Kayamba Gams yang memilih membuang bola ketika Joko Sidik berada atau juga masih terkapar. Baik sekali, sebuah contoh yang patut diikuti oleh pemain-pemain lain. Tidak mengambil keuntungan meski ia dalam posisi yang diuntungkan karena ada satu pemain lawan yang terkapar. Namun Kit Kayamba memilih membuang bola. Ini dia, kita lihat benturan yang terjadi. Scrimmage di Randy Siregar kali ini. keuntungan tentu saja bagi Sriwijaya. Tidak terlalu buruk permainan Randy Siregar. Anak muda yang satu ini cukup militan dan sangat tajam dalam menyusul dari sektor rusuk kiri. Kembali Kayamba Gams kali ini, sebuah tendangan mengarah ke tiang jauh dan hampir saja digapai oleh para penyerang dari Sriwijaya FC. Ya, kita lihat bagaimana Edi Kurnia lepas dari jangkauan dan Ivan Kolev hanya bisa menghela napas karena tidak ada. Kali ini menuju kepada Kenji, ada Chihara dan masih ada Ali Kadafi, dan masih Ali Kadafi kali ini berada di atas Mister. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh pemain asal Togo, Ali Kadafi. Baik sekali, kita lihat bagaimana umpan back heel tadi. Kita lihat dari Kenji dan di sana datanglah Ali Kadafi. Tidak ada pressing kita lihat dari pemain belakang Sriwijaya sehingga Ali Kadafi bisa membalikan badannya dan melakukan shooting. Masih untung bagi Ferry karena bola shootingan dari Kadafi. Ya, side lah deh Kenji ada Chihara yang musim lalu mencetak 15 gol bagi Bontang FC dan musim sebelumnya juga berhasil mencetak 15 gol dari 26 kali penampilannya bersama Albirex Niigata. Dan ini merupakan sebuah peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh Denny Manangge dan ekspresi kekecewaan dari seorang penonton. Masih M. Ridwan. Kayamba Gams. Langsung saja penyelamatan yang dilakukan oleh Cornelis Gedi. Ade Hendra kali ini. Dan kita saksikan sebuah umpan ke tengah kotak penalti dan langsung saja berhasil diteruskan dan berubah kedudukan menjadi 2-2. Bontang FC menghadapi Sriwijaya FC. Iya, tidak terduga memang
goal deflection sepertinya tadi yang terjadi. Kita lihat bagaimana para pemain belakang dari Bontang FC agak sedikit tidak percaya melihat situasi yang begitu cepat. Tiba-tiba Mahyadi mendapatkan last touch dan mampu umpan yang juga sangat baik. Oh, bunuh diri tampaknya Rendra. Iya. Dari nomor punggung 20, Joko Sidik, sehingga mengecoh penjaga gawang Kurnia, Edi Kurnia. Sama kuat kali ini skor di Stadion Bola Warman, Bontang, Kalimantan Timur. Diri dari Joko Sidik tadi. Oh! Dan kita lihat, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, Sriwijaya FC membalikan kembali keadaan. 3-2 kali ini Sriwijaya FC unggul atas Bontang FC. Dramatis sekali, sebuah pertandingan yang sangat dramatis. Dari posisi tertinggal hanya dalam tempo beberapa menit saja, Sriwijaya bisa membalikan keadaan dan kembali memimpin melalui sundulan yang sangat manis, mematikan tadi. Diawali oleh umpan crossing yang juga sangat apik tentunya. Kita lihat Ridwan, rotasi yang dilakukan Kolev sangat baik sekali dengan mendorong Ridwan ke kanan. Dan Ridwan memberikan assist tentunya kepada Budi yang diantara pemain belakang tidak terkawal. Dengan mudah saja. Luar biasa reaksi ataupun juga respons dari para pemain Sriwijaya setelah mereka tertinggal 1-2. Ya, kita lihat bagaimana ini merupakan gol. Salah sedikit saja akan berakibat fatal. Juga Adi Suhendra untuk menggantikan Supardi dan juga Rudi Widodo. Dan kartu kuning kembali diberikan kali ini kepada Handi Hamzah. Di sisi lain Bontang FC tidak memiliki pemain-pemain pengganti yang mumpuni secara kualitas, sehingga inilah yang membedakan bagi kedua kesebelasan, dan Sriwijaya mengambil keuntungan itu dengan membalikkan keadaan. Oh, sebuah tackling yang memang sangat keras tadi dilakukan oleh Handi Hamzah, membahayakan. Handi Hamzah akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi